Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang apa itu takwa. Apa itu takwa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar masalah takwa ini. Dan terusannya juga wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu meninggal dunia atau mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu membawa agama Islam. Nah, bagaimana kita, apakah kita bisa memastikan diri kita kalau nanti mati kita ini bakal membawa agama Islam? Apakah bisa? Apakah kita bisa menakdirkan kita diri sendiri? Kan tidak bisa. Nah, kemarin dari pertemuan kemarin tuh kan belum habis juga ini pembahasan ini. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad kemarin bilang betul, kita ini meninggal kada tahu pastinya ini kayak apa, membawa apa. Intinya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, itu bilang mendalillah. Jadinya Imam Abdullah Al-Haddad ini ada caranya. Betul kita tidak bisa memastikan kita ini mati husnul khotimah, tapi ada kemungkinan besar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Yaitu caranya kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berharap dawaman berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini dimatikan dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasafa al-anbiya was-salihun min ibadi faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi salam. Dan meninggal dalam keadaan Islam ini tentu kita banyak-banyak berharap. Kita punya tekad untuk diri kita ini mati dalam membawa keadaan Islam. Dan ini juga sifatnya anbiya wa sholeh, para nabi dan juga para orang-orang yang soleh. Dan juga dikabarkan dari Nabi Yusuf bin Yaqub alaihissalam, Siddiq berkata, ini Allah menjelaskan dalam Qur'annya, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal ahiqni bis sholihin. Ya Allah, engkau ini waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wal ahiqni bis sholihin. Maka matikanlah diriku ini dalam keadaan berislam atau dalam keadaan agama Islam, wal ahiqni bis sholihin, dan kumpulkanlah ulun bersama orang-orang yang soleh. Ini Nabi Yusuf berdoa seperti itu. Wa ansara hin amanu fatawda'ahum fir'aun bil uqubah. Dan juga waktu dulu itu disebutkan juga penyihir dalam di zamannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika itu sihir tersebut kan ada ceritanya itu kan. Waktu penyihir semuanya itu membawa tongkat dan merubah tongkat itu menjadi ular, tapi itu cuma sihir. Ketika Nabi Musa mempunyai tongkat dan berubah ular juga, tapi lebih besar daripada penyihir itu sangat banyak waktu itu Pak penyihirnya itu. Dia lebih besar dan cuma satu. Tapi ini ular bujuran yang berubah dari tongkat Nabi Musa ini ular bujuran. Nah, si penyihir ini tahu kan dia penyihir ini kan tukang bohong. Kalau cuma kita ini dikelabui aja seakan-akan tongkat ini jadi ular.
Triknya itu dia udah tahu lah, sedangkan dia lihat tongkatnya Nabi Musa, ini kayu jadi ular bujur, ini kayak apa? Nah, akhirnya sihir semuanya tersebut itu beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun waktu itu marah, sangat murka. Fir'aun itu sangat murka. Akhirnya para penyihir itu diancam semuanya oleh Fir'aun ini untuk disiksa. Kalau disiksa Pak Bu, zamannya Fir'aun ini bukan di penjara di bawah tanah sampai mati kita di situ ada. Jadi kayak dibentuk model apa ya? Kayak sapi gitu, kayak lembu kayak tong besar gitu. Orang ini kalau disiksa sama Fir'aun itu dimasukkan dalam tong tersebut, tong bulat itu. Di dalam tong itu tersebut dia dikunci, dimasukkan situ dikunci, terus di bawahnya ini dipanggang Pak. Dipanggang sampai meninggal. Kayak apa rasanya itu? Siksaan model apa lagi yang lebih kejam daripada Fir'aun kayak gitu tuh. Nah, waktu ketika sihir-sihir itu diancam oleh Fir'aun dari siksaan itu, mereka berkata, kan mereka langsung beriman kepada Nabi Musa, dan mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah atas kami kesabaran dan matikanlah kepada kami untuk beragama Islam. Jadi sangat banyak, luar biasa juga cerita-cerita dulu yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahagiyallahu an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada anaknya. Wa an Ya'qub annahu awsa banihi aidan alaihissalam bimut ala Islam. Dan juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya juga alaihissalatu wassalam dengan mati membawa agama Islam. Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan telah berwasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya dan juga Nabi Ya'qub. Apa wasiatnya? Dalam isi wasiatnya apa? Ya baniya innallaha astafa lakum dinah. Wahai anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih kamu untuk beragama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan yang Islam. Dan ini menunjukkan bahwa sangat harus atau penting kita mati husnul khotimah. Karena kita kalau naudzubillah min dzalik, husnul khotimah kita mau ada di mana? Ada di mana? Sedangkan surga sama neraka aja kehidupan nanti ini. Nah, kita bagaimana caranya kita untuk husnul khotimah ini? Bagaimana caranya? Alhamdulillah sudah dijelaskan di mana-mana, meskipun di kitab ini juga alhamdulillah semua dijelaskan bahwa bagaimana cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Dengan cara itu tadi, kita dawaman, jangan pernah putus meminta Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Kita jangan melakukan gawean-gawean yang haram. Kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bujur-bujur. Waktu doa kita bujur-bujur. Waktu doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Itu bujur-bujur dalam hati dibujurkan. Nah, dari ini cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah. Dan ini pembahasan
bagaimana caranya mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan melajari atau membahas di bawahnya ini. Sekarang selanjutnya menjaga iman dan takwa. Bagaimana kita menjaganya? Wa alal insani ijtihadu fi hifdzil Islam wa taqwiya bi fi'li ma umira bihi min ta'atillah. Dan atas orang juga jagalah atau berusaha dalam menjaga agama Islam. Apa agama Islam? Ya Islam kita ini, dan takwa bi fi'li ma umira bihi min ta'atillah, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Jadi taat kepada Allah. Fa in mudayyi awamirillahi muta'addid limuti ala ghairil Islam. Dan jika kita meninggalkan awamirillah, perintah-perintah Allah, maka apa yang akan terjadi dalam kita? Muta'addid limuti ala ghairil Islam. Kita rentan untuk mati dalam keadaan selain agama Islam. Jadi kita tadi membahas bagaimana caranya kita husnul khotimah. Sudah kan tadi. Dan sekarang ini membahas bagaimana kita cara menjaganya. Kalau kita sudah Islam, kita sudah iman, kita sudah takwa, dan terus bagaimana cara jaganya ini agar kita tetap dalam jalan ini gimana? Nah ini, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan berakibat rentan kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna tarka lidzalika dalil ala istihana bihaqiddin wa ala istifaf bi. Dan sebab kita meninggalkan perintah-perintah Allah, itu kita menunjukkan atas meremehkan dengan kebenarannya agama ini. Sengaja atau kadang kita bermaksiat, kita melakukan hal-hal yang haram, kita kadang sholat wajib, kita remehkan sholat wajib itu sengaja atau kita kadang sengaja. Ini yang membuat rentan untuk meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Fal yahdar muslim min dalika wa yahdar. Sidin Imam Abdullah Haddad memberi peringatan, hati-hatilah wahai orang muslim dalam masalah ini, dan sangat perhatikanlah, karena ini penentuan. Kita kalau selama hidup ini ibadah 60 tahun kan, kita beramal soleh. Tapi akhir kita, naudzubillah min dzalik, kita melintas di dalam hati kita untuk kita keluar dalam agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Maka semua amalan kita, semua kebaikan kita selama 60 tahun itu akan sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Wa alaihi aidan an yujanib ma'asi wal asam. Dan atas kalian pula hindarilah segala macam bentuk maksiat dan dosa. Fa innaha tudha'iful Islam wa tauhana. Dan sesungguhnya itu akan akan meringankan atau akan mengulangi keislaman kita dan meremehkan. Wa tazilzil qawaidu wa ta'arrad li musabbih inda maut. Dan itu akan menggoncang iman kita, dan itu akan merusak dalam kematian kita. Makanya kita disuruh menghindari dari segala macam maksiat, apapun itu bentuk maksiatnya, apapun itu bentuk dosanya, dosa kecil kah, dosa besar kah, maksiat kecil kah, maksiat besar kah, itu hindari, karena itu akan melemahkan keislaman kita dan akan mengguncang iman kita.
Kalau sudah kita Islamnya sudah rentan, terus iman sudah terguncang, maka itu akan merusak nanti kita dalam akhir hayat kita, itu akan berpengaruh dampak nanti dalam akhir hayat kita. Kama waqa'a dzalika wa iyadu billah likatsirin min mulabisina laha wa masri 'alaiha. Seperti itulah dampak naudzubillah min dzalik, dan banyak jadinya sendiri banyak pelaku maksiat tadi yang disebutkan itu, pelaku maksiat, pelaku dosa itu banyak terjerumus mati dalam su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Wa fi qoulihi ta'ala summa kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kemudian ada orang akibat dia ini mengerjakan gawean yang jelek-jelek aja akan berakibat di azab. Wa an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Dan orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, wa kanu biha yastahzi'un. Dan mereka inilah orang-orang seperti ini itu suka meremehkan hazan. Hazan itu apa? Dibuat bahan guyonan, dibuat bahan guyonan. Wah, apa ini? Masa ada ancaman kayak gitu itu? Masa ada gini? Kada mungkin, itu mungkin ilusi aja, fiktif mungkin itu. Nah, orang-orang yang kayak gini disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala orang yang akan celaka, orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maya dulu ala dzalik fata'ammal. Maka kita dari ayat Quran ini kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Makanya kita jadinya sidin Imam Abdullah Al-Haddad ini disuruh apa? Fata'ammal, maka renungkanlah, karena dalam diri kita kadang kita ini melintas saja. Bujur kita emang percaya sama Allah, kita iman kita, tapi ada aja setan melintas di hati kita itu ada aja. Dan kita kadang merasa, nah itu bahayanya di situ. Oh apa ini, kayak gawean ini aja mungkin ringan pahalanya. Oh dosa ini aja kada apa-apa, kita sedikit aja. Nah kita meremehkan dari sana itu, kita naudzubillah termasuk dalam ayat ini nanti. Makanya kita harus hati-hati, sangat teliti kita dalam perkara ini, karena ini perkara yang sangat penting. Fa'ud nafsaka bi'imtizalil awamirillahi ta'ala. Maka dari itu ajaklah diri kamu sendiri, jangan orang lain, jangan dulu. Jadinya sidin, ajak diri kamu sendiri bi'imtizalil awamirillah, mengerjakan semua perintah Allah, wajtinabu ma'arimihi, dan meninggalkan semua larangannya. Jadi kita kada usah lihat orang dulu lah, sidin ini kada usah. Jadi sidin itu ajak diri kamu dulu bi'imtizalil awamirillah, untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Fa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ilallahi minhu. Bagaimana kalau kita sudah terjerumus? Nah, kalau pertanyaannya kita, bagaimana kalau kita sudah terjerumus dalam maksiat atau dalam dosa tersebut, bagaimana? Fatub ilallahi minhu, maka langsung bertobatlah. Langsung bertobat. Jadi jangan nunggu waktu. Ulun habis hari ini ulun gawe dosa, kan tanggungin ulun tidur dulu, boleh aja nunggu besok subuh pengajiannya. Siapa yang di masjid ini nah, pengajiannya Habib Ahmad, nunggu besok aja ulun tobatnya, sekarang boleh dulu tanggung. Nah, biar beberapa jam itu biar yakin hidup lah masih. Kita ini nah mau menunda tobat kita ini, kita
Ada waktu kan kita ini dalam 1 menit ke depan ini ada waktu kan kita buat hidup? Dalam 1 jam, dalam 2 jam, dalam sehari ke depan ini kita ada kan kemungkinan hidup. Nah makanya itu jangan bosan-bosan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melihat hambanya yang bertobat ini sangat senang Pak. Digambarkan saking senangannya Allah itu sampai digambarkan gini. Misal kita bepergian di padang pasir, kita kadang ngerti loh padang pasir itu panasnya kayak apa. Siapa yang di sini pernah ke padang pasir? Tidak tahu lah. Tidak pernah. Kalau kita bayangkan aja, kita sekarang bayangkan aja. Kita di tengah-tengah padang pasir, matahari sangat terik panasnya. Matahari sangat terik panasnya. Nah, kita ini istirahat, mau guling. Mau guling. Jangan kita pakai mobil, tidak bisa. Kita pakai onta aja. Kita bayangkan ini pakai onta aja. Ketika kita guling, diberistirahatkan di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas itu, ketika itu waktu kita bangun, onta kita kan di bekal-bekal kita ditaruh onta itu kan. Biasanya kalau orang-orang dulu itu bepergian itu bekal-bekalnya taruh onta. Nah, ontanya itu kabur. Onta itu kabur. Sedangkan minum itu ada di sana, makanan kita ada di sana, baju semuanya bekal kita ada di sana. Kita bangun goreng, ontanya nggak ada, kita sendirian di tengah padang pasir, matahari sangat terik, itu hausnya kayak apa? Hausnya kayak apa? Sangat-sangat haus. Kita bingung. Waktu kita di tengah-tengah haus itu, subhanallah ada kobilah. Misal ada orang lewat, bawa kendaraan juga, bawa air. Nah, ketika pian di waktu itu melihat orang datang membawa air, mau ngasih pian minum ini, senangnya pian kayak apa? Misal kita paling mungkin kita dalam diri kita berkata, wah ulun utaknya awal-awal pian Pak, alhamdulillah pian datang bawa air, ulun kabur, kayak itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saking senangnya hambanya bertobat itu digambarkan kayak orang yang kehilangan unta itu kan. Kedatangan orang bawa air. Masya Allah. Alhamdulillah kita punya Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah itu, maka kita kalau sekali-sekali kita terjerumus, kita tobat. Kita tidak bisa mau takwa terus, kita tidak bisa. Tapi setidaknya kamu bermaksiat di hari ini 10 kali, yang tobat di hari ini 20 kali. Jadi jangan sampai kita menunda tobat, karena itu takut sangat fatal akibatnya. Nauzubillah min dzalik. Fahdar kullu hadarin min israri alaih. Maka hati-hatilah dengan sangat teliti dari desakan yang demikian. Maksudnya desakan maksiat itu. Jadi kita kalau mau bertobat kita malas itu jangan diturutinya. Ulun nanti aja, bentar lagi aja. Ulun bentar lagi aja. Jangan nunggu nanti atau bentar lagi. Minimal astagfirullah. Itu minimal. Ben udah penggawean jangan malu, minimal astagfirullah dulu. Minimal astagfirullahaladzim. Wala tuzalu sa'ilan minallahi husnil khatimah. Dan jangan pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon agar kita husnul khatimah. Wa qad balagna anna syaitan la'natullah. Benar-benar telah sampai kepada kami, jadinya Imam Abdullah Al-Haddad ini, anna syaitana, sesungguhnya syaitan laknatullah itu berkata, qasama dhahri alladhi yas'alullah ta'ala husnul khatimah, telah mematahkan tulang punggungku seorang jika dia itu meminta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa? Jadi Imam Abdullah Al-Haddad ini, setan laknatullah itu
berkata, kalau ada orang yang meminta husnul khotimah sama Allah, maka itu rasanya punggungku ini, tulang ekorku ini patah. Itu menunjukkan saking apanya? Saking sakitnya. Saking sakitnya. Syaitan, aku lumata ya'jabah hada bi'amali akhaf an qad fatan. Kapan dia takjub apa? Dia takjub akan atau senang atau meminta husnul khotimah dengan amalan tadi dulu. Kalau dia itu sudah mulai senang, mulai tahu bagaimana husnul khotimah besarnya atau pentingnya itu, maka setan itu akan takut apa? Takut kita pandai. Kita ada henti-hentinya untuk meminta husnul khotimah. Jadi setan ini Pak sudah menggoda orang sudah seumur hidupnya itu. Dia itu kalau orangnya meninggal dalam husnul khotimah, dia akan 2 kali lipat sama atasannya siapa? Iblis. Dia akan diadab 2 kali lipat, disiksa namanya. Nah makanya dia itu sampai gambarkan patah tulang ekorku kalau ada orang yang meminta husnul khotimah. Dan juga siapa dia akan kapan merasa senang kalau dia meminta husnul khotimah, maka aku akan takut sama orang tersebut jika orang itu akan pandai, akan pintar. Karena apa? Ya karena ini sangat penting, sangat penting dan sangat ya haruslah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa aksir min hamdillah wa syukrillah ala ni'matil Islam. Dan kita ini banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan atas nikmat Islam. Kita ada pernah minta Islam, udah Islam umatnya Nabi. Itu kan jujur kalau mampu, kita beruntung, sangat beruntung kalau udah Islam, beriman umatnya Nabi Pak. Nanti kita itu di jarnya Habib Syekh Baharun yang kemarin malam minggu itu, yang di Habib Zakaria semalam, jarnya Sidin tuh kita nanti ini di akhirat ini kita ini kayak artis. Umat Nabi Muhammad SAW ini kayak artis. Kenapa? Iya, karena kita beda dengan yang lainnya. Kita ini sekarang ini hidup ini kan kadang terasa kok. Tapi nanti kita bakal merasanya bagaimana umat Nabi Muhammad yang dijunjung tinggi itu, bagaimana dibilang untung sedemikian rupa itu di mana? Nanti kelihatannya, nanti di akhirat, nanti di alam barzah. Jadi nanti itu orang-orang ini kumpul semua, mulai dari Adam sampai nanti akhir zaman. Yang membedakan dari kita itu apa? Nah, kalau umat Nabi Muhammad SAW itu bakal kelihatan dan bakal nampak. Karena apa? Di anggota yang kita basuh setiap wudhu itu nanti itu akan bercahaya. Nanti akan bercahaya dan mereka bingung. Ini nyamannya, ini siapa kok bercahaya begitu banyaknya? Ini siapa, golongannya siapa ini? Bertanya-tanya mereka itu, seolah-olah kita ini artis. Nah, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita sekarang ini harus pintar-pintar menjaga dengan istiqomah, dengan tidak terputusnya kita meminta kepada Allah husnul khotimah. Kalau kita berbicara nikmat Islam aja, ulun ada cerita kisah dalam kitab itu. Ada ceritanya orang soleh. Ceritanya orang soleh berhaji dalam dapat kesempatan Sidin ini berhaji. Nah, haji Sidin, rukun haji, tawaf, semua rukun udah dilaksanakan sampai pada wukuf Arafah. Nah, ini yang buat Pak Haji, Bu Haji ini
bakal ingat kayak apa kejadian di sana waktu-waktu itu nah. Jadi dalam kitab itu diceritakan ketika orang soleh ini melihat begitu banyaknya orang wukuf di Arafah kumpul di satu tempat, kadang itu model-model apakah baju sama, tempat sama. Ini padahal ini dari kalau kita lihat itu di sana itu jadinya masjid itu mulai presidennya, pejabatnya, orang kaya, orang biasa, orang fakir, orang miskin, semuanya sama. Kadang bedanya sama sekali. Nah ya apa? Kita berkumpul di satu lahan. Lahan tersebut itu di satu pakaian aja kita. Maksudnya satu seragam semuanya. Kadang bisa membedakan yang mana presiden, yang mana orang kaya, yang mana orang biasa, yang mana. Nah, jadinya Sidin itu melihat pemandangan itu sangat takjub. Sidin ini sangat takjub. Langsung Sidin berkata waktu itu, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Wa kafa biha min ni'mati. Dan ulun cukup sudah. Ulun ya Allah, ulun kasih Islam ini ulun sudah cukup sudah. Ulun sudah cukup atas kenikmatan ini. Melihat pemandangan yang sangat menakjubkan itu orang soleh tersebut. Waktu Sidin berbicara itu, Sidin akhirnya wukuf juga, minta hajat sampai boleh ringkas cerita. Tahun kainannya, tahun berikutnya Sidin ada kesempatan lagi untuk pulang haji, berangkat haji lagi. Nah, berangkat haji lagi, Sidin itu melaksanakan doa, melaksanakan rukun-rukun semuanya sampai pada wukuf di Arafah lagi. Nah, kan tahun kainannya. Ini tahun depannya ini juga melihat juga mengucapkan kalimat yang sama. Alhamdulillahi ala ni'mat wa kafa biha min ni'mat. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Islam. Wa kafa biha min ni'mat, dan cukup nikmat ini hanya Islam aja dulu. Ketika Sidin selesai berucap itu, Sidin ini merasa ada cahaya di atas dan ada suara orang soleh ada di dalam lagi. Dikatakan di dalam kitab itu adalah suara malaikat. Malaikat berkata kepada orang soleh tadi ini, wahai orang soleh, ini bahasa kita sekarang. Hei orang soleh, pian yang tahun dahulu itu, yang tahun kemarin pian berucap dalam kalimat itu, ulun cukup, ulun diberi nikmat Islam, pian bilang kayak itu. Ulun sampai sekarang ini masih belum selesai nulis pahalanya. Lah, pian ini kok berucap lagi kayak itu, mau sampai kapan pian ulun tulis pahalanya? Masya Allah, sangat luar biasa pahalanya ini. Setahun malaikat tulis kada berhenti, cuma berucap alhamdulillah ya ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Jadi cuma berucap sampai itu, setahun malaikat ini kada berhenti nulis pahalanya. Jadi malaikat kenapa pian bilang lagi diulun, istilahnya kalau bahasa kita, bahasa manusia ini capek kita nulisnya nih. Setahun kada selesai pahala pian nih. Untungnya pian. Nah, itu sangat besarnya Islam, tapi kita ada merasa. Makanya kita banyak syukur. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kita bersyukur, kita lawan Allah. Maka pahala itu akan terus mengalir. Fa innaha a'dhamu ni'mat wa akbar. Sesungguhnya Islam ini paling nikmatnya, paling agungnya nikmat dan juga besar, kenikmatan yang besar. Fa innallaha law a'ta dunya bi hadafiriha abdan wa mana Islam likana dzalika wabalan alaih. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia seisinya. Nah, misal memberikan dunia seisinya, bukan
bukan kita dunia. Kalau kita kan nggak ada, kita dunia sebagian kecil aja. Kita paling kaya berapa? Nah ini dunia seisinya, misalnya pian yang punya semua keuangan di dunia, pian yang punya Freeport misal itu, nah di Papua itu gunung emas itu pian punya. Nah misalnya dikasih nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma'anahu Islam, tapi pian ini dicegah sama Allah untuk beragama Islam. Ligana dalikan wabalan alaih, maka itu adalah bukan nikmat, maka itu adalah balak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walau aqta Islam wa mana'u dunya lam yadurru dzalik. Nah, kalau kita diberi Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kada diberi dunia sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya Imam Abdul Hadab, lam yadurru dzalik, tidak ada bahayanya sedikit pun. Alhamdulillah kita di sini insyaallah kada ada fakir miskin, ada. Kita kecukupan, kita lebih-lebih mungkin dalam sehari kita belanja, tapi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan Islam pulang, umat Nabi pulang. Nah, bagaimana besarnya untungnya kita ini, bagaimana? Nah, kita kalau fata amal, kita kalau merenungkan ini, kita akan ngerti. Dan terus tadi itu li'anna awwal yamut fa yasir ila nar. Perumpamaan tadi itu, kalau kita diberi dunia seisinya, tapi kita dicegah Islam, jadinya Imam Abdul Haddad, kita akan berakhir di dalam api neraka. Wa hadzal tsani yamutu fa yasir ila jannah. Dan adapun yang kedua apa? Orang diberi Islam, tapi kadang diberi sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia, itu akan berakhir di dalam surga. Alhamdulillah. Makanya itu tiket surga itu ada murah Pak. Ada kayak tiket pesawat kita mau tolak haji itu murah aja. Kalau kita haji itu istilahnya itu bisa dijangkau. Tapi kalau surga ini ada bisa. Kalau kita jangkau pakai harta ini ada harganya. Makanya itu kita kadang ini harus merenungkan, kita ini pantaskah beramal kayak gini sehari-hari kita berada di surga ini, kita pantaskah? Kita ini hidup kan sebentar aja, kita sehidup di sini sebentar aja. Nah kalau kita merenungi itu, dari sebentar ini kita akan di mana? Di neraka atau di surga? Kalau di neraka ada caranya juga, kalau di surga ya ada caranya juga. Kita tinggal pilih. Kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala main kecondongan. Kita harus memilih salah satu. Kalau kita memilih jalan yang baik, kita jalankan perintah Allah. Kita dikit-dikit kita kurangi, pelan-pelan istiqomah, kita untuk meninggalkan semua larangan Allah, maka kita insya Allah berakhir di surga. Nah kalau kita gawe jelek, ya sudah pasti kita akan gawe nanti berakhir di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak umur kita dikumpulkan di minggu baik ini Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.